Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi, pagi dan pagi. Kembali lagi dengan Bu Yurina di Desain Media Interaktif. Setelah saya membaca review kalian tentang materi yang kalian belum pahami, maka Bu Yurina akan mengulang kembali penjelasan tentang materi struktur navigasi. Jenis struktur navigasi itu sendiri, seperti yang kalian tahu, ada 4, yaitu linier, hierarki, non-linier, dan komposit. Pada intinya anak-anak, struktur navigasi itu adalah urutan alur informasi. Jadi, informasi itu berjalan dari dan mau kemana, itu yang perlu dibuat dan dirancang. Saya masih mengambil contoh, yaitu tentang pembuatan media pembelajaran interaktif atau MPI dengan materi sistem operasi. Maka, struktur navigasi apa yang harus saya pilih? Nah, dalam penentuan struktur navigasi tersebut tergantung dari urutan informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi yang akan dibuat. Contoh, misalkan saya buat struktur navigasinya adalah struktur linier. Ciri dari struktur linier adalah berurutan. Ya, berurutan. Maka jika berurutan itu biasanya ciri khasnya ada tombol next atau back. Contohnya seperti ini. Ya. Saya ingin menyajikan sebuah materi sistem operasi dari pengertian, jenis sistem operasi, contohnya, dan cara instalasi. Kalau saya memilih struktur navigasi linier, maka tampilannya akan berurutan. Informasi yang saya sajikan tentang materi sistem operasi akan berurutan. Jadi, dari pengertian, dari materi sendiri, kemudian pengertian, jenis sistem operasi, contoh sistem operasi, dan cara instalasi itu disajikan berurutan. Jadi, misalkan dari pengertian, kita membaca pengertian sistem operasi, tidak bisa loncat sampai ke cara instalasi. Harus membaca dulu jenis sistem operasi, kemudian contohnya, baru ke cara instalasi. Maka, ya, rancangan informasi yang berurutan tersebut disebut struktur navigasi linier. Bagaimana kalau dengan struktur hierarki? Dengan contoh yang sama, masih MPI dengan materi sistem operasi. Struktur hierarki itu cirinya adalah struktur pohon. Jadi, ada main menu atau master menu yang ada di puncaknya. Contohnya, ya. Intro itu adalah halaman judul, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ke menu utama. Nah, di menu utama itu ada bagian-bagian lagi. Ada petunjuk, kompetensi dasar, materi, tutorial, kuis, profil, dan keluar. Ya. Kemudian di materi itu ada materi Windows dan materi Linux. Di tutorial itu ada prosedur instalasi dan video. Nah, ciri khasnya adalah jika kita mau ke tutorial, kita kemudian ke profil, lanjut ke profil, itu tidak bisa langsung. Kita harus ke menu utama dulu. Naik ke atas dulu, baru bisa pilih profil. Urutan informasi seperti pohon ini, maka disebut struktur hierarki. Ya. Bagaimana kalau dengan struktur non-linier?
struktur nonlinier itu kebalikan dari struktur linier. Struktur nonlinier itu tidak berurutan. Artinya, ya, memiliki kedudukan yang sama. Tidak seperti yang pohon tadi, ada main menunya yang menduduki paling atas. Tapi kalau di nonlinier itu kedudukannya sama. Contohnya seperti ini. Masih di MPI sistem operasi, ya. Kalau di sini saya mau membuat scene-nya ada 6, yaitu petunjuk aplikasi, kompetensi dasar, materi, ada tutorial, ada kuis, ada profil. Kalau saya mau ke materi, dari petunjuk aplikasi ke materi, itu langsung bisa. Kalau saya dari petunjuk aplikasi ke mau melihat informasi profil, itu langsung bisa. Jadi setara. Ya, kita bisa kemana-mana tanpa harus kita ke menu utama dulu seperti yang ada di struktur hierarki tadi. Ya. Maka itu disebut dengan struktur nonlinier. Kemudian yang terakhir adalah struktur komposit. Bagaimana jika rancangan saya tadi saya buat struktur navigasinya adalah komposit? Ciri dari struktur komposit adalah bebas atau gabungan 3 struktur, yaitu linier, nonlinier, hierarki. Bagaimana kalau tadi saya buat seperti memilih dengan struktur komposit? Nah, akan seperti ini. Ya. Ini karena gabungan 3, kita lihat. Menu utama itu ada bawahnya bagiannya 3, yaitu materi, kuis, dan tutorial. Ya. Itu disebut dengan, kalau hanya itu disebut dengan struktur hierarki. Tapi di materi itu tadi ada urutan informasi lagi, yaitu pengertian ISO, jenis, dan kuis. Maka itu disebut struktur linier. Nah, kemudian struktur nonliniernya mana? Struktur nonliniernya itu adalah ketika tutorial, prosedur, video, kemudian kuis dan materi itu menjadi setara. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan adalah struktur komposit atau struktur bebas atau bisa disebut dengan gabungan 3 struktur. Saya rasa cukup sekian materi dari saya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.